Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai balok penampang T di struktur beton dasar bersama saya Nur Fitriani Fatmaholidah. Pada pelaksanaan di lapangan, pengecoran balok dan plat itu biasanya dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Itu untuk menghasilkan pengecoran yang monolit. Jadi secara umum balok T itu dapat dibagi atas balok pinggir, ya di sini, dan balok tengah atau interior seperti ini. Seperti yang terlihat di gambar 1 yang sudah saya tunjukkan di sini. Dengan kondisi ini, plat beton akan berfungsi juga sebagai sayap atas dari baloknya tadi, atau disebut juga dengan T-beams ya, balok T. Kita hilangkan saja gambarnya sebentar. Nah, oke, balok T ini contoh penampang luasannya. Ini kalau kita lihat secara lebih detail untuk defleksi balok T itu adalah seperti ini. Kalau ini kan balok yang kita bahas kemarin, di sini ini adalah tarik atau tension, dan kemudian di atas itu adalah sini adalah tekan. Tapi kalau di sini itu kebalikan ya. Di sini ini adalah yang tarik, dan sini juga tarik, yang bawahnya adalah yang daerah tekan. Jadi seperti ini adalah compression zone. Ini adalah yang di garis ini adalah compression zone. Kemudian di sini adalah tension reinforce atau tulangan tariknya. Jadi daerah tekan persegi itu akibat momen positif. Kemudian daerah tekan persegi ini itu adalah akibat momen negatif. Kemudian zona tekan T itu adalah akibat dari momen positif balok T, atau disebut dengan balok T tadi. Prinsip penulangan balok T itu juga mengikuti bentuk momen seperti di penulangan ganda, itu sama. Bentuk momen yang terjadi terutama di daerah yang mengalami tarik. Pada dasarnya balok T dapat berperilaku sebagai balok T itu saat menahan momen positif. Ini seperti gambar di bawah. Seperti gambar yang ini. Oke. A1 dan A3, dan berperilaku sebagai balok persegi biasa pada saat dia menahan momen negatif. Jadi dia punya dua fungsi. Ini adalah perilaku retakan yang terjadi saat diuji eksperimen. Lihat, ini adalah daerah retak yang bawah, ini karena di daerah lapangan, dan di daerah tumpuan itu yang retak yang atas. Nah seperti ini. Jadi ini daerah lapangan namanya. Nah yang atas ini daerah tumpuan, ini juga tumpuan. Ini adalah persyaratan untuk lebar efektif sayapnya sesuai dengan SNI. Jadi pada saat balok menahan beban itu tidak semua bagian plat yang ada di atasnya ikut bersama-sama balok dalam berdeformasi. Jadi untuk balok eksterior atau balok tengah tadi, untuk lebar efektif plat itu adalah kurang dari sama dengan 1/4 benang balok
Kemudian lebar efektif plat yang diukur dari masing-masing tepi badan balok tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 8 kali tebal plat. Kemudian setengah jarak bersih antara badan-badan yang bersebelahan. Selanjutnya untuk balok eksterior atau balok yang ada di pinggir tadi, itu lebar sayap efektif diukur dari tepi badan balok yang tidak boleh melebihi pertama 1/12 panjang bentang balok, kemudian 6 kali tebal plat, dan setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang berdekatan. Oke, kita masuk ke analisis balok T dan L. Jadi kalau T itu tadi kan yang di tengah-tengah dan L itu di pinggir atau eksterior. Jika A itu daerah tekannya, ini diasumsikan kurang dari HF itu tinggi efektif sayapnya, balok dapat dianalisis sebagai balok biasa dengan lebar balok sama dengan lebar flange efektif atau BF-nya. Kemudian jika asumsinya itu lebih dari HF-nya, jadi dianalisis balok harus dilakukan dengan memperhatikan daerah tekan bentuk penampang. Oke, ini adalah analisis balok T. Analisis balok T itu gini. Jadi jika garis netral berada pada bagian sayap atau flange, itu maka dilakukan analisis seperti pada balok persegi, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Bila garis netral berada di bawah sayap, yaitu pada badan penampang, itu dilakukan sebagai analisis balok T. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Ini adalah compression zone atau daerah tekan. Ini kita bahas penampang melintangnya dulu. Sini B, disebut B. Sini adalah D. Jadi ini dari asnya sini ya. Terus kemudian ini adalah B web atau bagian badannya. Kemudian ini adalah tinggi flank, jadi HF. Kemudian A itu adalah wilayah compressionnya. Terus kemudian ini ada C, ini 0,85 kali FC aksen, 0,85 adalah faktor reduksinya. Terus ini wilayah tekannya, terus jaraknya JD, kemudian T atau tensinya itu AS kali FY. Ini cara analisisnya hampir sama dengan yang kemarin. Jadi ini kita bagi menjadi dua, itu ada kita hitung di balok sayap dulu, kemudian di balok badan. Seperti itu. Jadi ini untuk TF-nya, ini untuk TW-nya, kemudian ini ada jarak-jaraknya juga. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dari balok sayap dulu. Ini kan dari tadi balok sayap ditambah dengan balok badan. Nah, kita hitung yang balok sayapnya dulu. Untuk luas zonanya itu adalah B min BW dikali dengan HF-nya. B itu totalnya sini, ini B. Kemudian B web sini ya. Nah, dikali dengan HF-nya. Kemudian untuk gaya tekan atau CF itu adalah 0,85 faktor reduksi dikali FC aksen dikali dari luasan zonanya tadi. Kemudian untuk syarat keseimbangan itu TF bawah yang ini sama dengan CF, sehingga mengasumsikan bahwa Fs sama dengan Fy. Maka kita hitung ke bawah ini untuk menghitung luasan dari tulangan di sayapnya. Kemudian ini untuk menghitung momennya. Jadi D min HF per 2 atau pakai ini. Ini pengalinya. Ini adalah balok badan. Dihitung badannya. Jadi untuk luas tari badan itu AS dikurangi dengan ASF.
ASF kan yang tadi di flange-nya itu. Kemudian untuk gaya tekan sama 0,85 dikali FC aksen dikali BW-nya, kemudian dikali wilayah kompresinya. Kemudian untuk syarat keseimbangan, CW sama dengan atau TW sama dengan AS yang web dikali dengan FI-nya berapa. Sehingga untuk tinggi blok tegangan tekan itu, ini adalah rumusnya, ASW dikali FY dibagi 0,85 itu adalah faktor reduksi dikali FC aksen dikali dengan BW-nya. Kemudian ini adalah untuk penghitungan momennya. Jadi untuk momen balok T keseluruhan itu adalah momen di flank tadi ditambah dengan momen yang ini MNW ya harusnya, bukan MNF. Jadi MNF itu yang awal tadi, rumusnya kan ini dijumlah dengan yang web. Jadi yang sayap ditambah dengan yang web atau badan. Selanjutnya adalah penentuan apakah Fs itu sama dengan Fy. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu Fs diasumsikan sama dengan Fy, itu disebut dengan tulangannya itu dianggap sudah leleh. Nah, asumsi ini harus dicek dulu. Seperti yang pernah dijelaskan di bab yang sebelumnya tadi kemarin, itu membandingkan nilai A per D hasil perhitungan terhadap AB dibagi D. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi kalau A per D itu kurang dari sama dengan AB kali AB per D, itu berarti dianggapnya itu Fs sama dengan Fy atau keadaan tulangan itu sudah leleh. Ini untuk rumusnya ini. Selanjutnya ini adalah batasan tulangan maksimum untuk balok T. Jadi sesuai dengan SNI itu untuk menjamin perilaku yang ductile, itu syaratnya adalah rho itu kurang dari 0,75 rho-nya. Rho kurang dari sama dengan 0,75 dikali rho B atau rho batasnya. Untuk balok T yang berperilaku sebagai balok persegi, jadi perhitungan untuk rho B-nya adalah sebagai berikut seperti yang di bawah ini. 0,85 dikali beta sesuai dengan SNI, jadi tergantung dari FC aksennya, dikali FC aksen sendiri per FY dikali 600 per 600 ditambah FY. Kemudian jika zona kompresi pada balok T itu berbentuk T, maka perlu dihitung luas tulangan tarik yang berhubungan dengan keruntuhan seimbang atau balance dengan rumus seperti di bawah ini. Nah, ini tulangan minimum untuk balok T. Jadi itu sudah disyaratkan dari SNI untuk batas tulangan minimum balok T itu yang ini untuk AS minimum dari web atau badannya itu adalah yang ini, dan untuk sayapnya atau flank itu ini. Jadi yang atas dibagi 2, AS untuk badan ya, AS minimum sama dengan akar dari FC aksen dibagi 2 kali FY dikali B badannya dikali D. Kemudian untuk yang sayap, itu sayap itu minimumnya akar dari FC aksen dibagi 4 kali FY dikali dengan B flange-nya dikali dengan D. Untuk contoh perhitungan desain balok T akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.